Jangan lupa buat like, subscribe, dan nyalain tombol notifikasinya di Atomber Channel. Salam lestari. Halo Lar, kembali lagi di Dia Tombol Channel. Masih bersama saya Dia dan Mas Bojo, Mas Alex Pujiwinarto. Mas, aku mau nanya. Iya. Di kamar atas yang dipakai Garuda, itu kan ada kayak gini. Ini kayaknya itu deh. Dia pernah mau main jelangkung. Ini dulu dikasih itu Mas, dikasih baju putih. Ini, tapi katanya nggak jadi. Itu karena apa ya? Ya banyak faktornya ya, banyak faktornya. Tapi ini kayaknya terpengaruh film deh. Maksudnya apa ya? Kalau di film memang bentuknya begini, jadi ini bolongnya ini di depan. Oh. Tapi seingatku dulu waktu aku kecil bukan begitu. Jadi tahu siwur nggak? Tahu. Gayung yang dari anu itu. Iya. Nah, itu kan ininya, ini kan di depan ini. Gitu. Jadi mirip seperti itu. Terus nanti ininya dikasih mata gitu loh. Kasih mata, kasih apa, hidung sama mulut pakai areng waktu itu. Oh gitu. Kan belum banyak yang punya spidol. Jadi ini terbalik. Satu itu. Yang kedua, aku nggak tahu ubur rampenya atau perlengkapannya itu memenuhi syarat apa tidak. Terus yang ketiga, andai kata di antara sekian orang itu yang mau bikin jelangkung ada yang nggak percaya saja, itu sudah susah. Oh gitu. Tapi setauku kan udah Mas tanya sama jenengan toh, apa aja ininya yang harus disiapin kan? Lah gitu, ya itu faktor-faktornya itu bisa karena itu salah, bisa kemudian ubur rampenya itu persyaratannya mungkin kurang. Iya kayaknya Kan ada itu apa, kan disuruh ngambil tanah kuburan toh. Tapi kayaknya nggak berani, temennya Garuda itu nggak berani. Nah ya berarti ada syarat yang kurang. Terus di antara sekian itu anak itu ada yang jangan-jangan ada yang tidak percaya, dan tidak percayanya itu sugestinya kuat gitu loh. Itu kan sudah jadi dinding. Gitu. Atau mungkin ini juga Mas, mantranya Mas. Mantranya ya mantra biasa toh itu. Nek setauku dulu nek aku mainan jelangkung gitu, jelangkung datanglah ke pestaku, datang tak dijemput, pulang tak diantar gitu. Begitu cukup gitu. Itu cukup. Karena apa? Karena mereka itu ingin eksis. Jadi mereka itu juga pengen dapat kesempatan, tetapi ada beberapa hal yang bisa menghambat. Gitu. Yang cukup besar, hambatannya cukup besar itu sugesti. Kalau ada yang nggak percaya itu bisa jadi dinding bagi komunitas itu, kelompok itu. Gitu. Mas, kalau menurut jenengan jelangkung itu apa? Jelangkung itu kalau saya menganggapnya satu kebudayaan kuno ya, yang melibatkan jin. Gitu. Jadi jin masuk ke satu media, kemudian terjadilah permainan. Kenapa saya bilang permainan? Karena sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang disodorkan itu tidak pernah ada satu pertanyaan yang serius dan dijawab dengan benar. Gitu. Jadi misalnya beginilah, dulu aku sering main-main sama jelangkung itu ya.
waktu aku kecil kan panggilanku kan Wiwin. Wiwin. Nah, misalnya ada yang tanya, Wiwin sok ben pacare sopo, besok jadi pacare siapa? Maka yang dituju ya yang ikut main di situ. Misalnya ada yang namanya Harti gitu ya. Harti gitu. Ngawur dia. Gitu. Asal gitu. Sebenarnya asal. Jadi ini kayak apa ya? Ya sekedar iseng gitu loh. Nggak ada yang benar-benar diharapkan. Jadi misalnya ada yang tanya, besok tes ya misalnya, aku iso nggarap apa ora gitu ya, bisa mengerjakan tes apa enggak? Jawabannya bisa. Terus nggak belajar? Ya bisa aja, dia nggak belajar terus nggak bisa gitu loh. Jadi bagi saya ini cuma sekedar apa, serawung, sekedar bermain-main atau iseng dengan jin gitu. Mas, kalau kayak gitu tuh baik atau ada unsur negatifnya, Mas? Mengingat bahwa jin itu bangsa penipu, ya. Yang kita sebut jin di sini, jin yang tidak beragama loh ya. Jadi mereka kan memang tukang tipu, tukang ngawur dan sebagainya ya. Efek negatifnya banyak. Tapi selama kita bisa membentengi diri, artinya kayak aku kan, saya tidak pernah menganggap jawaban jelangkung itu beneran. Ada banyak anak yang beli togel pakai jelangkung dan gagal tuh, gitu. Nomornya itu tidak keluar. Gitu. Selama bisa dibatasi bahwa ini cuma sekedar iseng, ya nggak apa-apa juga, namanya juga kebudayaan. Gitu. Tapi kalau saran saya nggak usah deh. Jelangkung itu kalau saya pribadi adalah tradisi atau kebudayaan masa lalu yang mungkin memang tidak layak untuk dilestarikan, tetapi cukup menarik untuk dikenang ya. Bahwa kita pernah punya tradisi bermain-main dengan makhluk halus gitu. Mas, kalau mau bikin jelangkung tuh memang medianya kayak gini atau ada yang lain? Ya enggak cuman begitu ya. Salah satu saudara jelangkung itu yang namanya Nini Towok itu ya, itu ya mirip seperti itu, dari Irus kalau nggak salah, Irus atau Siwur ya, tapi memang besar. Itu medianya mirip, tapi sebenarnya ada jenis lain dari jelangkung yang sederhana ya. Pendulum ini banyak dipakai, nggak cuma di Indonesia ya, tapi di luar juga dipakai. Pendulum itu prinsipnya adalah bandul. Ya, bandul. Jadi ini tali kemudian diberi pemberat. Nah, kemudian kita bisa meminta jin untuk memberikan jawaban lewat itu. Gitu. Ada benang enggak? Ada. Nih, ada benang. Oke. Nah, ini supaya gampang pakai akikku. Coba ambil salah satu akik, cincin akik yang menurut perasaanmu punya energi atau punya kodam, kerasa, auranya itu kerasa gitu. Ya. Ya, lumayan ini kamu ikat dengan benang,
double 2 apa 3 gitu sehingga tidak terlalu kecil. Nah, gini Mas. iya, oke. Kurang panjang enggak? Agak kurang panjang tapi ini bisa. Ya, biasanya gerakannya itu kalau dia dari kiri ke kanan ini ya, Itu ini jawabnya tidak. Nah kalau muter kayak gini ini kan muter, ini berarti dia bingung. Kalau iya dari depan ke belakang. Oh gitu. Ya. Ini karena tanganku itu sudah tua, ini tak sangga pakai kaki supaya lebih stabil, nggak gerak. Nah sekarang tanya. Jalangkung, aku mau tanya, apa Mas Alek benar-benar sayang sama aku? Nah, kenceng tuh jawabannya. Apa? Iya. Itu nggak digerakin tangannya, nggak di. Gimana caranya gerakin? Gini. Oke, aku mau nanya lagi. Bentar. Ya. Ya. Mas Alek itu sayang sama aku apa karena aku itu cantik? Kenceng tuh jawabannya. Enggak. Apa karena aku baik? Ya bentar, ini harus diluruskan dulu. Oh gitu, tak kirain bisa Nggak langsung. bisa tuh ya, nanti mubeng dia. Oh gitu. Satu pertanyaan satu ini. Yo diulang pertanyaannya. Mas Alek itu suka sama aku apa karena aku baik? Oh berarti nggak karena cantik ya Mas, karena baik ya Mas. Tanya apa lagi Mas? Loh, nah kamu mau tanya apa? Tanya sembarang boleh ini. Ya boleh. Yo. Apa aku baiknya pindah kerja yang lebih dekat dengan rumah? Iya. Apakah aku bisa pindah ke kantor Samsat Grobogan? Kenceng banget, nggak bisa. Katanya suruh pindah, tapi pindah ke situ nggak bisa. Apakah kalau aku pindah ke Dispora Budpar Grobogan itu baik untuk
karirku. Enggak. Oke. Itu ya. Ini Jalangkung. Mas, kayak gitu tuh apa bisa dipercaya, Mas? Soalnya kan jenengan tadi bilang kalau jin itu kan bangsa penipu. Nah, kayak gitu permainan Jalangkung kayak yang dimainin tadi, dimainin kita itu apa bisa dipercaya untuk kebenarannya gitu? Berarti kamu sudah mulai terpengaruh. Kan aku bilang, percaya kok sama jin loh. Percaya tuh ya sama Tuhan. Kan gitu. Jadi ini cuma main-main, iseng-iseng gitu. Oh, mereka itu ada. Gitu aja. Terus kita ngobrol, gitu aja. Okay. Enggak usah dipakai untuk patokan. Mas, tadi kan di awal jenengan kan sudah menyampaikan kegagalan Garuda itu kan mungkin ada faktor karena ubur rampenya itu tidak lengkap. Berarti kan ada syarat-syarat toh untuk memanggil Jalangkung itu. Nah kok ini tadi benang sama apa tadi ake untuk pemberat itu kok tidak ada syarat-syarat apa kembang atau kemenyan atau apa gitu? Ada dua cara sebenarnya untuk membuat Jalangkung. Yang pertama dengan cara memanggil. Kalau memanggil berarti kita nggak punya kemampuan. Kita berarti pasrah gitu loh. Kita kirim undangan gitu. Nah, kalau yang punya kemampuan itu kan nggak perlu pakai undangan, paksa aja. Gitu, paksa untuk datang gitu, itu namanya ditarik. Jadi tadi saya tidak mengundang tapi menarik. Jadi siapa yang ada di dekat ini paling dekat ya dipegang terus sini masuk gitu. Nggak pakai macam-macam syarat. Sama aja bikin Jalangkung juga bisa dengan cara seperti itu. Jalangkung yang beneran loh ya, bukan hanya pendulum, itu juga bisa. Gitu. Dan banyak orang yang bisa seperti itu gitu. Jadi apa, dengan sugesti tok kamu masuk, itu sudah masuk dia gitu. Ya nggak usah pakai macam-macam syarat, repot banget malam-malam pakai beli syarat lagian beli kayak kembang, beli minyak, kayak mereka tuh siapa kok pakai syarat segala. Mau ya terserah, nggak mau ya sudah. Nah itu nggak mau ya keplai gitu. Nah sebenarnya kalau saya pribadi ini bukan Jalangkung ya, tetapi mirip seperti itu. Saya lebih suka pakai tangan. Jadi tangan ini juga bisa memberi jawaban. gitu. Ya iya dan tidak, baik dan tidak dan sebagainya itu. Cuman kalau ini bukan jin gitu loh. Itu apa? Ya itu katakanlah apa ya, kodam saya gitu loh. Kodamku sendiri gitu. Jadi gini caranya. Ini harus lurus. Ini harus lurus toh. Ketangkep deh. Ketangkep kok. Nah, ini diukur pakai jengkal gitu. Pakai jengkal ini. Nah, jatuhnya harus di atas ini persendian ini. Oh, di atas lekukan nah, itu ya. Ini terus diangkat. Nah, ketika diangkat ini ditanyakan. Aku tanya. Silakan. Aku tanya, kalau aku pindah kerja yang lebih dekat itu baik atau tidak? Kalau baik dipanjangkan. Ya, berarti nanti tangan yang ini yang di bawah ini jari akan memanjang ya? Kalau baik. Kalau tidak berarti dia tetap atau justru memendek. Gimana pertanyaannya? Kalau aku pindah kerja dari Semarang ke Purwodadi, apakah itu baik?
Iya, lebih panjang. Iya. Lebih panjang seruas ini. Segini. Itu. Ini sama. Satu pertanyaan, satu. Oh, gitu. Ini. Set. Ya lagi ya. Apakah aku bisa pindah ke Samsat Grobogan? Kalau bisa pendek ke. Kalau nggak bisa panjang ke. Aku menyerah. Masa aku pengen nanya, apakah itu semua orang bisa dengan tangannya sendiri atau harus diisi atau bagaimana? Soalnya setauku dulu tuh aku jempolku itu jenengan suruh gini, terus kayak ada listriknya gitu, kayak kesetrum itu gitu. Diisi. Itu kan waktu pacaran supaya gitu. kamu kagum sama aku. Tanganmu ini tak isi. Iya, kan begitu. Terus kayak ada aliran listriknya. Ketika gitu. ini tak batek, apa di batek itu apa ya bahasa Indonesianya? Kayak di dalam hati itu kayak mengucapkan Diniatkan, sesuatu, ada niatnya. Ini set. Nah, ini pindah. Tapi kayaknya dulu kan ada temponya toh. Berapa hari toh? Aku coba Mas jenengan yang nanya ya. Ya. Ini disangga, ini harus disangga. Oh, gini. Sebentar. Bisa, aku harus 3. Ya, kalau 2-nya sampai sini, di bawah ini iya, berarti harus 3. Bisa. Ayo Mas, nanya. Ya, tanya. Aku itu sayang sama Tomblok itu apa karena giginya dikawat? Kalau karena giginya dikawat, maka tanganmu akan memendek. Duh, memendek. Nah, iya, berarti karena kawat gigimu. berarti kalau ini nggak karena kawat gigi, nggak sayang. Ya tanya dong. Coba tanya lagi. Jangan kayak gitu nanya. Lah aku kan bilang jin itu kan ya juga apa ya, lebih layak dipakai buat main-main daripada beneran. Ayo. Kalau kawat giginya Tomblok itu lepas, apakah aku masih sayang? Kalau aku tetap sayang, kamu memanjang. Memendek. Berarti mama karena kawat gigi. Nah, itu kayaknya jinnya humoris juga. Padahal sayangnya ini ya, sayangnya sebelum pasang kawat gigi ya Mas ya. Iya, makanya nggak usah dipercaya jin itu. Diajak main-main aja. Tapi ini sih Lor, aku sering juga pakai kayak gitu untuk bertanya dulu waktu mau bertanding, apakah aku bisa dapat emas gitu. Kalau bisa dapat emas, tanganku panjangkan gitu. Itu ya memang kejadian bener gitu. Kalau kayak gitu itu kan bukan karena jin ya Mas ya? Ya kalau ini kan bukan jin, tapi kan karena apa? Khodam. Nah sekarang punyamu itu yang ngasih siapa? Punyamu sendiri apa dari aku? Dari jenengan. Kalau dari aku jawabannya dari mana? Dari mana? Kalau itu punyaku, terus aku bertanya, dia itu akan dengerin jawabanku apa dia punya jawaban sendiri? Dengerin jawabannya aja. Ya makanya terserah aku mau dijawab apa. Nggak percaya? Oh gitu. Ayo coba. Oke. Aku ya tak minum sih. Minum dulu Lor. Itu resikonya kalau apa ilmunya diberi ya. Kalau diberi pasti manutnya sama yang beri. Piye? Aku. Ayo ukur lagi.
Kayak gini. Ini harus lurus dan disangga supaya stabil. Angkat. Oke. Ini ya, ukurannya kan ini yang memanjang apa memendek. Aku perintahkan kamu untuk memendek. Mendek dah? Iya. Ini. Jelas toh? Memendek. Lagi, ayo. Ini harus Iya. lurus. Oke. Aku perintahkan kamu sekarang untuk memanjang. Menjahit. berarti jawabannya dari jenengan. Nah iya, makanya kamu belajar sendiri supaya bisa. Supaya itu dari kodamu sendiri, dari kepribadianmu sendiri. Kalau diberi itu kan untuk darurat. Kalau untuk beneran ya harus punya sendiri. Kalau enggak ya tak kerjain terus. Lah caranya piye? Belajarnya. Ya kan bisa, udah dikasih baca kunci tiap hari, enggak dibaca. Kamu apa? Kalau kamu ke gereja, kamu juga bisa setiap hari berdoa, baca ayat. Kalau kamu ke masjid juga, kamu tiap hari sholato, wiridan dan sebagainya. Tinggal itu aja kok. Itu simple. Mas, kembali ke jahe langkung yang konvensional ya. Nah, kalau menurut jenengan tuh sekarang ini kan orang melihat jahe langkung itu kan serem gitu. Akibat dari film-film horor gitu kan. Yeah. Nah itu nek menurut jenengan tuh piye to Mas? Jahe langkung itu guyonan. Jadi memang benar bahwa kalau jahe langkung yang benar di masa lalu itu yang jinnya kuat, itu kalau nggak diantar ke kuburan di mana dia datang, orang yang main itu salah satu bisa kesurupan. Tapi ya sebatas itu. Nggak ada jahe langkung bunuh orang, itu nggak ada. Di film-film kayak gitu. Nah itu film itu kan dibuat supaya apa ya, orang tertarik. Kadang-kadang isinya 80% lebih bohong kan gitu. Kayak film kuntilanak itu kan setahu saya bukan begitu. Jadi kuntilanak itu bukan semacam ilmu keturunan, bukan. Itu yang ilmu itu leak ya, pangleahan itu ilmu. Tapi kalau kuntilanak bukan, juga bukan kutukan, itu memang makhluk, itu memang jin. Gitu. Nah, zaman dulu termasuk aku ya, karena waktu itu kan masih awam ya, jadi masih ya bermain-main bareng gitu. Mantranya itu tidak seperti itu. Jadi mantranya itu bukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu kalau nggak salah aku sudah SMP kan masih sering kita main-main kayak gitu itu. Sekedar tanya misalnya si menu, misalnya si menu itu seneng sama aku nggak sebenarnya, kayak gitu itu. Padahal juga tahu bahwa itu nggak tahu gitu loh. Jadi jawabannya itu ya ngarang aja si jin itu. Ngarang aja. Nah, pada waktu SMP itu aku baru tahu bahwa pakai bahasa Indonesia aja bisa. Tapi pada waktu kecil, waktu TK, waktu SD itu kan di sini di kampung ini rumah masih jarang dan masih orang yang tinggal di sini itu biasanya punya pekarangan, pekarangan yang luas gitu ya. Bisa untuk main bola, termasuk kalau sore sampai malam ya sekitar jam-jam 7, 8 sampai 9 lah. Kalau jam 9 biasanya orang tuanya sudah ribut diajak pulang, terutama kalau padang bulan, kalau bulan penuh itu pada main jalangkung. Termasuk orang tuanya juga pada ikut. Jadi yang memanggilkan itu malah orang tuanya, pakai mantra Jawa. Mantranya itu mantra Jawa. Mas, aku tadi tuh
browsing toh. Browsing mantra untuk manggil Jelangkung. Nah, aku tuh nemu. Bentar tak ambil HP-ku. Aku tuh nemu ada mantra, ini bahasa Jawa gitu. Tapi nggak tahu ini bener apa enggak. Dibaca. Mantranya gini. Hong Hyang Ilaheng. Ya, kalau dulu aku pakainya Hong Wilaheng gitu. Oh, ini Hong Hyang Ilaheng. Hen jagat alusan roh gentayangan. Jagat alusan roh gentayangan gitu. Onoe Jelangkung jelengsat sira wujute. Sira wujuta apa wujute? Ini sira wujute ning kene ana bolone sira gitu. Kalau dulu saya ingatku sira wujuta. Oh ya berarti roh gentayangan onoe Jelangkung jelengsat sira wujute. Onoe itu berarti Jawa Timuran. Onone Jelangkung jelengsat. Itu sira wujuta. Sira wujuta. Neng kene ana bolone sira. Neng kene ana bolone sira, ya bener. Wangsul angslupa yen sira teka gaib. Wangsul angslupa yen sira teka. Titik wangsul angslupa. Oh, wangsul angslupa. Yen sira teka gaib gitu. Yen sira teka gaib, wenehana tandha ing golek bubrah. Yang dimaksud golek bubrah itu kayak tadi itu. Ya, jadi ini kayak gini. Tapi ini kebalik, ini menghadap ke sana, ini dikasih mata, hidung, terus ini mulut. Terus di sini ini silang untuk tangan, terus dikasih pakaian. Nah, dikasih pakaian di tengahnya ini dikasih spidol atau alat tulis lah, alat tulis. Itu nanti dipegangi begini. Nah, ini dia gerak sendiri. Gitu. Kalau ndak ada isinya ini kan gampang ambruk. Ini ndak, nanti kalau ada isinya tegak gitu. Dia bisa tegak tapi ini berat. Lebih berat. Terus ini nanti pengennya ke sana terus untuk nulis. Nah, ini harus diikuti begini. Jadi di depannya ada papan tulis atau kertas gitu, kertas karton itu. Mas, aku dulu tuh pernah diajak mami. Itu diajak orang tua tuh ada yang di kampung sebelahnya mami itu, tapi modelnya nggak kayak gini. Jadi modelnya kayak orang-orangan gitu, Mas. Jadi model gini toh. Terus itu dipegangi gitu, dipegangi berdua gitu. Jadi nggak model satu gini kayak kerangka gitu loh. Gitu terus ya gitu dia nulis gitu. Dia itu juga Jelangkung gitu. Jadi karena berat, kadang-kadang kan ini ada tali. Di sini ini ada tali, satu orang ke sana, satu orang ke sana. Jadi malah bertiga gitu. Bisa gitu. Itu enggak sih? Itu dipegangi berdua begini bisa enggak, tapi enggak satu kayak gini. Kayak orang-orangan. Maksudnya kepalanya ini. Tapi modelnya tuh kayak badannya tuh kayak badan kerangka gini loh, dibikin kayak gini dari bambu. Iya, bisa gini. Gini lebar gitu. Iya, bisa. Lebar segini tapi model kerangka gitu. Jadi yang megangi dua orang sana sama sini gitu. Kalau dipegang gitu. Lebih dari satu orang itu keuntungannya orang tidak akan menuduh bahwa itu rekayasa. Karena lebih dari satu. Karena kalau keinginannya orang itu kan dua orang kan beda. Nah, ini tak gerakkan ke sini, yang satu ingin gerak ke sana kan jadi jatuh. Pasti ngikut gitu loh. Kalau lebih dari satu orang gitu. Itu yang nggak biasa megang toh, mau coba pegang toh, itu katanya berat terus berkeringat gitu toh, dia nggak kuat. Jadi nggak bisa Jelangkung itu dilakukan berjam-jam, nggak kuat oleh satu orang loh ya, gantian gitu. Iya, dikasih spidol. Yang biasanya yang megangnya satu orang begini, itu dia tidak pakai
ubur ampe dia pakainya narik, ditarik. Kayak aku tadi. Tarik, masukkan, sudah mulai itu. Paham ya? Nah, kalau yang dipanggil yang pakai ubur ampe itu biasanya yang megang nggak cuma satu. Iya. Karena apa? Karena berarti kan mereka ini awam. Kalau awam yang datang berarti lebih berat apa lebih ringan bagi mereka? Ya lebih berat. Lebih berat, makanya lebih dari satu. Tapi kalau ditarik, berarti kan kita punya power lebih dari dia. Jadi dia akan terasa ringan. Lanjut ya Mas. Hayo enggalo teko. Hayo enggalo teko gitu. Pangundango hayo ndang angslupa. Ing rupa golek. Wujud. Ya, yang terakhir wujud. Oh, itu masuk slep nah, gitu itu ya. Gesti untuk mengajak masuk. Nanti kalau belum masuk, ulangi lagi. Ini berarti mantranya ini bener. Zaman dulu, dulu gitu. Iya, zaman dulu gitu. Cuman awalannya kalau aku dulu seingatku Hong Wilahen. Ya sama. Ini versi panjangnya Hong Panjang Wilahen. ya? Iya, panjang. Iya. Makanya anak-anak dulu nggak ada yang bisa ya orang-orang tua. Lebih praktis sekarang ya Jalangkung Lebih praktis sekarang, tetapi yang datang gitu. Itu juga bukan yang sangat kuat. Soalnya pestanya kecil-kecilan gitu ya. Pestanya kecil-kecilan. Terus syaratnya itu ada jajan pasar. Jajan pasar ini terdiri dari 5 macam. Dan seingatku juga kalau mau yang datang itu kuat dan pasti. Pasti itu maksudnya pasti datang. Ini jajan pasar nggak boleh beli. Nyolong. Oh gitu. Jajan pasarnya itu ngambil, nyolong. Gitu. Tapi piye nyolong? Nah, iya itu. Jadi kalau itu beli biasanya yang datang itu ya enggak apa ya istilahnya dulu itu enggak galak lah. Enggak galak. Kalau yang galak itu kan bisa sampai ngimpeni. Memberi mimpi. Jadi misalnya aku tanya ya, si menu kuwi seneng karo aku apa ora? Itu misalnya. Jawabannya ora seneng. Nah, aku terus bilang gini, iso gak gawe menu seneng karo aku? Iso. Paginya itu si menu itu bisa ngomong sama aku, aku dek bengi ngimpi ketemu kowe. Nah, gitu. Jadi dia yang memimpi, ngasih mimpi gitu. Itu karena kuat. Tapi ya jahat itu. Ada banyak kasus di mana kami terpaksa rame-rame mengembalikan itu ke kuburan. Nah, kenapa kembalinya ke kuburan? Karena salah satu syarat di luar jajan pasar tadi kan ada wedang kopi, air putih, kadang-kadang ada tehnya juga, terus ada kembang setaman, terus ada tanah kuburan, terus bajunya, baju itu kalau bisa disanggarke itu artinya semalam minimal semalam itu ditaruh di tengah kuburan. Gitu. Baju yang mau dipakaikan. Jadi membuat jelangkung itu tidak bisa begini seingatku. Ini siang-siang terus, yuk nanti malam bikin jelangkung. Gitu. Kalau jelangkungnya beneran itu paling tidak butuh 3 hari. Untuk mempersiapkan itu ya. Mempersiapkan itu. Terus bambunya ini kalau mau lebih galak itu dipakai yang bambu yang untuk ngukur makam itu. Kalau ada orang ini orang mau dikuburkan meninggal, itu kan tanahnya diukur dulu pakai ini, pakai bambu. Nah itu bambu itu dibawa pulang untuk dibuat jelangkung itu. Ngeri ya. Terus batoknya ini tidak boleh juga batok yang baru. Ini batok yang lama, yang sudah tua dan lama, bukan kelapa yang baru dikupas.
gitu. Jadi misalnya ada anak yang kemudian siwurnya ibunya dicuri, diambil itunya, bathoknya gitu. Jadi dulu penuh pencurian lah kalau bikin jelangkung. Kalau bikin jelangkung ya penuh iya. pencurian. Tapi yang lebih mengerikan dari jelangkung ada Apa? nini towo. Jadi nini towo itu dilepas ini dia bisa lompat-lompat. Dia bisa ngejar. Ini waktu itu kita sering kejar-kejaran zaman nini towo itu. Siapa yang kesusul sama ini towo ya berarti dia dihukum. Berarti orang-orang dulu itu kendel-kendel ya? Ya iyalah. Berani-berani ya, kecil-kecil pada kita sering main bola udah lepas maghrib itu nggak pulang-pulang sampai ada yang diteriaki, belum sholat, belum mandi gitu ya. Nah itu pernah ada kayaknya pernah dibikin konten loh itu. Ini bola ditendang, jeder gitu, temen itu lihat ada 2 bola, dia ambil salah satu, ketika dia angkat ini berubah jadi kepala, itu blundung pringis itu. Jadi waktu kecil saya itu akrab lah sama mainan kayak gitu itu. Sekarang udah jarang ya Mas ya kayak gitu ya. Itu permainan bola yang dulu kita mainkan yang paling favorit itu namanya sepak sepong. Sepak sepong itu begini loh. Jadi ini gabungan antara main bola sama petak umpet. Jadi orangnya ngumpet, bola ditaruh di tengah. Nanti yang jaga dia nggak boleh terlalu dekat sama bola, dia jalan ke sana kemari lah. Nanti ini dari sana nongol, ditendang bolanya, deal gitu. Terus nanti yang jaga tuh ngambil bolanya taruh di tengah lagi. Mas, sekarang ini kan eranya udah era TikTok, era Free Fire, PUBG kan gitu kan. Jadi kan udah jarang orang bermain jelangkung kan gitu. Ya istilahnya udah hampir punah lah ya gitu. Nah kalau menurut jenengan sendiri itu bagusnya itu dibiarkan punah atau kita lestarikan gitu Mas? Aku tuh daripada melestarikan jelangkung, mending aku melestarikan cintaku padamu. Ya tadi kan aku sampaikan ya, ada beberapa tradisi yang ini secara pribadi memang layak ditinggalkan dan hanya cukup layak untuk dikenangkan saja, tidak usah digali lagi. Menurut saya salah satunya ya jelangkung ini, karena jelangkung itu sangat mudah karena ini berinteraksi dengan jin ya, membuat orang yang tidak kuat kepribadiannya, tidak kuat imannya untuk terpengaruh. Ketika dia mulai percaya sama apa yang dikatakan jin, maka dia sudah masuk ke dalam dosa. Paham ya? Itu yang pertama. Yang kedua, ini juga tidak bagus buat kepribadian. Coba kalau misalnya ada orang besok tes, terus dia bertanya sama jelangkung, sesok soal nomor 1, nomor 1 jawabannya A, opo B, opo C, opo D. Dia nulis A, tulis. Nomor 2, terus jawaban ini dihafalkan. Ini kan nggak bagus. Selain bahwa ini dosa, yang kedua ini akan menghilangkan upaya. Jadi usaha. malas belajar. Jadi malas, gitu. Ada banyak hal. Terus juga bisa menjadi melecehkan gitu. Misalnya aku tanya, dia itu seneng be aku apa ndak? Jawabannya seneng, padahal kamu nggak seneng. Besoknya, wah kamu seneng sama aku gitu, ngawur itu. Wong jin kok didengerin kan gitu. Jadi nggak banyak ininya lah, nggak banyak manfaatnya, hampir nggak ada. Kecuali bahwa kita memahami ada dunia lain, hanya itu aja. Tetapi
bahwa dunia lain ini nggak bisa dipercaya gitu. Itu kan apa ya, merugikan lah, menurutku merugikan secara mental, itu merugikan. Jadi nggak perlu dilestarikan, cuma ya kita kenang bahwa ada masa-masa di mana kita itu begitu primordial gitu. Begitu terbelakangnya sehingga bermain-mainnya sama hantu. Ya mungkin keuntungannya kita jadi lebih berani, atau yang penakut jadi tambah penakut gitu. Udah ya? Iya. Ya itu tadi Lur, pembahasan kita mengenai jahe langkung. Jadi menurutnya Mas Alek sudah tidak usah dilestarikan saja. Cukup tahu kalau ada jahe langkung gitu ya Mas. Iya. Nah kalau sedulur semua mau coba bikin jahe langkung, tadi sudah diuraikan sama Mas Alek bagaimana. Mungkin bisa dicoba di rumah buat happy-happy aja ya Mas, buat permainan aja ya. Tapi sebaiknya didampingi ya. Kalau apalagi kalau pakai mantra yang Jawa itu, karena yang datang itu cukup kuat. Jadi ada baiknya itu ada pendamping yang lebih senior untuk menjagai. Jadi terbuka beberapa kemungkinan termasuk kesurupan gitu ya. Ya, itu tadi Lur, terima kasih sudah menonton Dia Tomblok Channel. Salam lestari.